Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, karunia serta kesehatannya kepada kita semua. Semoga kita menjadi hamba Allah yang taqwallah. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan seluruh berikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah kitab yang berjudul tentang Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad ini adalah kitab karangan dari Imam Hujjatul Islam yang bernama Imam Al-Ghazali. Baiklah kita masuk pada materi kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Ailam anna wahidan min at-talabatil muqaddamin lazama khidmat al-Syekh al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamidi Muhammad ibn Muhammadin Al-Ghazali qaddasallahu ruhahu washtaghala bitahsili wa qira'atul ilmi alaihi hatta jama'a daqaiqal ulumi wastakmala fadaila nafsi summa innahu tafaqqara yawman fi hali nafsihi wa khatara ala balihi wa qala inni qara'tu anwa'an minal ulumi wa saraftu ana umri ala ta'allumiha wa jam'iha wal ana yanbaghi li an a'lama ayyu naw'iha yanfa'uni godan wa yu'annisuni fil qabri wa ayyuha la yanfa'uni hatta atrakahu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa. Rawahu Muslimun wa ghairuhu. Fastammarat lahu hadhihi al-fikratu hatta kadaba ila hadrati Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala istifta'an wa sa'alahu masaila wa tamasa nasihatan wa du'aan qala wa in kanat musannafatu asy-syekhi qal ihya'i ghairihi tashtamilu ala jawabi masail lakinna maqsudi ay yaktuba asy-syekhu hajati fi waraqatin takunu ma'i muddatan hayati wa a'malu bima fiha muddatan umri insyaallah ta'ala. Fakataba asy-syekhu hadhihi risalata ilaihi fi jawabi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada muqaddimah kali ini. Muqaddimah kali ini adalah ada salah seorang murid dari Imam Al-Ghazali ini. Murid ini memiliki kelebihan lama berguru kepada Asy-Syaikh Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Semoga Allah menyucikan rohnya Al-Ghazali. Washtaghala, ia sibuk belajar bitahsili dan mengkaji ilmu padanya hingga berhasil mengutamakan banyak ilmu yang rumit
dan menyempurnakan keutamaan jiwa. Nah, jadi murid dari Imam Al-Ghazali ini orangnya ini sibuk belajar, sibuk terus, gak ada waktu buat bermain, makan aja masih belajar. Terus dia tuh mengkaji ilmu pada sang guru, yaitu Imam Al-Ghazali, sampai dia berhasil mendapatkan ilmu yang sulit dan menyempurnakan keutamaan jiwa. Nah, kemudian pada suatu hari murid ini berpikir apa? Berpikir tentang keadaan dirinya, dan terlintas pada pikirannya. Jadi sang murid ini memikirkan tentang keadaan dirinya, sing terlintas pada pikirannya itu. Maka ia berkata, sesungguhnya aku telah membaca bermacam-macam ilmu dan menghabiskan masa-masa muda dari umurku untuk mempelajari dan mengumpulkannya. Sekarang aku patut mengetahui macamnya, yang mana berguna bagiku besok di akhirat dan menjadi penghiburku di dalam kuburku nanti, dan mana yang tidak berguna bagiku supaya aku meninggalkannya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, ya Allah, aku berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, pikiran ini terus berlangsung hingga murid ini menulis sebuah surat yang sangat pribadi yang diberikan kepada Hadratu Asy-Syaikh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullah untuk minta fatwa dan menanyakan kepada tentang berbagai masalah dan meminta. Nah, murid itu dalam suratnya itu berkata seperti ini, dalam surat ini. Meskipun karangan-karangan Asy-Syaikh seperti Al-Ihya Ulumuddin dan lainnya memuat jawaban dari pertanyaan-pertanyaanku, tetapi tujuanku ialah agar Asy-Syaikh menulis hajat-hajatku dalam lembaran-lembaran kertas yang bisa aku miliki seumur hidup, dan aku amalkan isinya seumur hidupku jika Allah menghendaki. Maka bagaimana jawaban Asy-Syaikh ini? Maka Asy-Syaikh ini menulis risalah ini kepadanya dalam jawaban atau keluhan dari murid ini. Wallahu a'lam. Nah, dari muqaddimah ini kita bisa simpulkan bahwa pentingnya kita sebagai seorang murid untuk mendekatkan diri kita kepada seorang guru. Dan apabila kita memiliki sesuatu sumber atau suatu tentang apa yang tidak kita fahami, kita harus bertanya. Dan apabila kita bertanya, maka sampai kapanpun itu kita tidak akan tahu maksud dari sumber itu. Jadi murid dari Al-Ghazali ini menulis sebuah surat ini bukan untuk apa ya? Bukan paksaan, karena ini murid menulis surat ini adalah tujuannya agar ilmu mana yang bisa bermanfaat untuk dirinya dan mana yang tidak bermanfaat bagi dirinya di hari esok. Nah, jadi apabila seorang guru menjelaskan suatu keterangan, dan keterangan itu ada yang bisa kita pahami, ada yang bisa kita tidak pahami, karena tidak semua orang itu otaknya itu sama. Semua itu pasti beda-beda. Ada yang otaknya itu paham, ada yang otaknya itu setengah-setengah, ada yang sampai belum paham apapun.
bukan nggak paham, tapi masih belum paham. Nah, yang belum paham ini harus wajib bertanya kepada sang guru. Karena kenapa? Karena untuk mendekatkan diri kita seorang guru itu adalah bertanya tentang suatu masalah, tentang ya hukum, atau tentang suatu ini menjadi apa. Contoh misalnya apa itu, ada orang seorang murid bertanya kepada seorang guru, misalnya, Pak Guru, ini kedudukannya menjadi apa? Terus ada satu lagi bertanya, Guru, ini hukumnya sholat tidak memiliki wudhu gimana? Nah, terus guru itu menjawab, kalau sholat tidak memiliki wudhu maka tidak sah sholatnya, karena orang sholat itu wajib mempunyai wudhu, harus suci dari hadas. Nah, jadi apabila kita memiliki seorang guru, kita tidak apa-apa untuk dekat seorang guru. Tetapi apabila kita dekat dengan seorang guru, kita harus menjaga etika kita kepada seorang guru. Karena sedekat-dekatnya kalian kepada guru kalian, apabila etika dari kalian sangat gimana istilahnya itu, kalian itu sudah menganggap guru itu sebagai teman kalian sendiri, naudzubillah min dzalik, bisa jadi ilmu kalian tidak bermanfaat, karena rohnya guru ini lebih mulia daripada rohnya si murid. Dan juga sang guru ini adalah orang tua kedua setelah orang tua kita. Siapakah itu orang tua kita? Ayah sama ibu. Ayah sama ibu ini adalah mempelajari kita tentang kejasmani. Tapi kalau guru ini mempelajari kita tentang akhirat, dan apabila guru mengajari kita sesuatu yang tidak benar, dan apabila kita mengikuti guru itu yang tidak benar, maka dosa yang ada dalam diri kita itu akan mengalir kepada sang guru yang telah mengajari kita tidak benar. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita terjauhkan dari seperti itu. Nah, dari kesimpulan ini kita bisa mengambil bahwa pentingnya kita seorang murid harus mendekatkan diri kita kepada seorang guru. Karena insya Allah kita dekat dengan seorang guru, kita akan diberi ilmu yang manfaat dan barokah, dan bisa menjadi orang sukses nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sampai di sini muqaddimah dari kitab Ayyuhal Walad ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga penonton yang melihat ini bisa mengambil hikmahnya dari sini. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe, dan jangan lupa komen apa yang belum kalian paham dari video ini. Kalau ada yang belum paham, atau dari penonton ada yang belum paham, bisa tinggalkan komen di bawah. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Mari kita doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wafa'na bima lam tana wa bi'alimna ladhi yanfa'una wa bifaqina wa faqi'alana wa qawabatilana fi didillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Selamat malam untuk kita semua. Semoga kita bisa bertemu di hari kedepannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.